Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil, Ibu. Alhamdulillah berangkat semua ya. Minta tolong Mbak Mas itu sampahnya diambilin, terus kursinya dirapikan. Nah, kan kalau bersih, rapi, ini kan kelihatan cantik dan ganteng. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya ya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, hari ini kita belajar tentang berwudu. Ada yang tahu tidak berwudu itu apa? Tidak, Ibu. Masih banyak yang belum tahu ya. Kalian masih ingat nggak hari kemarin, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang najis, Ibu. Tentang najis. Ada yang masih ingat nggak? Najis itu dibagi menjadi berapa? Saya, Ibu. Ya, Mbak Novi silahkan. Najis itu dibagi menjadi 3, Ibu. Bisa disebutkan, Mbak? Najis muhaladoh, najis muhafafah, dan najis mutawasitoh. Pinter ya Mbak Novi. Ya, terima kasih. Di sini Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian wudhu dengan benar. Yang kedua, menyebutkan rukun dan syarat wudhu. Terus yang ketiga, menjelaskan urutan tata cara berwudhu dengan tepat. Dan yang keempat, mempraktikkan wudhu sesuai tuntunan Islam. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap disiplin dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta kalian berdiri dulu yuk, kita ice breaking, kita bernyanyi dulu. Kalian lihat Ibu dulu ya, nanti baru ini kalian praktekkan. Paham? Paham, Ibu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Nanti yang terakhir kalian bilang amin ya. Paham? Yuk kita coba sekali lagi ya. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Baiklah, langsung ke materi hari ini ya. Ibu minta kalian untuk menyimak video yang ada di PPT Ibu hari ini. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian paham nggak apa yang Ibu sampaikan pada hari ini? Tolong disimak ya, Mbak. Assalamualaikum teman-teman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. QS Al-Maidah ayat 6. Yuk kita pelajari bersama tentang wudhu. Kak, setelah kita membersihkan najis, kemudian menghilangkan hadas dengan berwudu, menggunakan air suci, menyucikan. Tapi wudhu itu artinya apa, Kak? Wudhu berarti mencuci beberapa bagian tubuh dengan air
agar suci dan siap beribadah kepada Allah. Tujuan berwudu sudah pasti untuk membersihkan diri dari kotoran dan hadas kecil, menjadikan hati dan tubuh siap untuk beribadah dan mendapatkan keridhaan Allah. Dan rukun wudu ada 6. Pertama, niat. Nawaitu wudu'a birafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Artinya, aku yang berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib, yaitu melakukan gerakan wudu secara berurutan sesuai urutan. Lalu bedanya membasuh sama mengusap itu apa ya, Kak? Kalau membasuh, airnya harus kena bagian tubuh seperti wajah dan airnya mengalir. Kalau mengusap, cukup tangan yang basah diusapkan saja, tidak perlu air banyak. Oh, itu ya, Kak. Dan sunahnya wudu ada 10. Pertama, mengucap basmalah. Kedua, mencuci kedua tangan. Ketiga, memasukkan air ke mulut makmadah. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung istinja. Kelima, mengusap seluruh kepala. Keenam, mengusap kedua telinga luar maupun bagian dalamnya dengan air yang baru. Ketujuh, menyela-nyela jenggot yang tebal serta menyela-nyela jari tangan dan kaki. Kedelapan, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kesembilan, bersuci masing-masing 3 kali. Dan terakhir, mualah tanpa ada jeda. Terus bedanya rukun dan sunnah wudu apakah? Bedanya, rukun wudu yang tadi wajib dilakukan. Kalau salah satunya ada yang tidak dikerjakan, maka tidak sah wudunya. Sedangkan sunnah wudu adalah amalan tambahan yang dianjurkan saat wudu. Kalau dilakukan, mendapat pahala lebih. Tapi kalau tidak dilakukan, wudu tetap sah. Wah, aku mau ngerjain sunnah wudunya juga, Kak, biar pahalanya banyak. Yuk, langsung kita praktikkan rangkaian rukun dan sunnah wudu. Pertama, bersiwak. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, berkumur 3 kali. Kelima, menghirup air ke hidung 3 kali. Keenam, melafalkan niat. Ketujuh, memasang niat wudu dalam hati berbarengan dengan membasuh wajah. Kedelapan, membasuh wajah 3 kali. 9, membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. 10, mengusap sebagian kepala 3 kali. 11, menyapu seluruh bagian kepala. 12, mengusap kedua telinga 3 kali. 13, membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali. 14, menghadap kiblat, lalu membaca doa setelah wudu. Dan ingat ya, dahulukan yang kanan. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang wudu. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Oke, kalian kan tadi sudah menonton videonya. Nah, Ibu mau bertanya nih, dari video itu siapa yang mau menjawab? Rukun wudu ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Oke, berarti kalian menyimak ya. Kalau sunahnya wudu ada berapa? Ada 10. Baik. Langsung saja ke pengertiannya. Wudu adalah bersuci dengan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu sesuai syariat Islam. Wudu dilakukan sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf, dan ibadah lainnya yang mensyaratkan keadaan suci. Nah, jadi kalian sebelum sholat itu harus berwudu dulu.
Nggak boleh langsung sholat. Mau membaca Al-Quran itu harus berwudu dulu. Paham? Paham, Ibu. Syarat wudu ada 5. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dan yang ketiga tidak ada sesuatu yang menghalangi air mengenai kulit. Yang keempat sudah mumayyiz, dapat membedakan baik dan buruk. Dan yang kelima mengetahui mana yang wajib dan sunnah dalam wudu. Nah, jadi berwudu itu yang pertama kita harus beragama Islam. Terus yang kedua menggunakan air yang suci dan mensucikan. Lanjut rukun wudu. Rukun wudu yang pertama itu niat. Di sini ada yang bisa niat berwudu? Sudah bisa belum? Sudah, Ibu. Mbak Sherly, tolong dilafalkan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Wah, sudah pinter Mbak Sherly. Terus yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Jadi kita kalau berwudu itu harus sampai ke siku. Nggak boleh kalau sampai sini nanti wudunya tidak sah. Yang keempat mengusap sebagian. Mengusap, jangan disiram air sampai ini namanya keramas kalau disiram semua. Hanya sebagian. Terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tahu mata kaki kalian? Tahu. Nah, dan yang keenam tertib berurutan. Dan didahulukan anggota tubuh yang kanan. Oke. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Misalnya kalian kentut, itu wudu kalian batal. Terus yang kedua, tidur nyenyak. Kalian udah wudu nih, mau sholat, belum masuk waktu sholat, masih lama. Kalian ketiduran, tapi ketidurannya nyenyak. Itu wudunya batal. Terus yang ketiga, hilang akal. Misal, pingsan dan mabuk. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahram. Misalnya Mbak Vina nih, udah wudu, terus nggak sengaja megang Mas Nahrudin, itu wudunya batal. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Ibu rasa kalian paham ya sampai sini? Paham. Ibu rasa cukup ya materi hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu mau bagi 3 kelompok ya. Mbak Vina sama Mbak Desti, Mbak Dian sama Mbak Sherly, Mbak Hawa sama Mbak Nopi. Silahkan. Nah, tugasnya itu mengurutkan tata cara berwudu dengan benar. Kan tadi di video sudah dijelaskan cara-caranya berwudu. Jadi tugasnya nanti kalian mengurutkan. Ini kan ada gambarnya orang berwudu. Nah, misal yang pertama berkumur-kumur. Di kolong ini dikasih angka 1, terus dan seterusnya. Paham? Paham, Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Bisa, Mbak? Kayak gini kan, Bu? Ya, ya benar kayak gini. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ibu minta ini ya, perwakilan satu kelompok maju dan disampaikan jawabannya. Kelompoknya Mbak Sherly mungkin. Baik, Ibu. Urutan tata cara wudu dengan benar. Yang pertama, membaca basmalah sambil cuci tangan. Yang kedua, berkumur. Yang ketiga, membasuh hidung. Yang keempat, membasuh muka bersamaan dengan niat. Yang kelima, membasuh tangan sampai siku-siku. Yang keenam, membasuh sebagian kepala.
yang ketujuh membasuh telinga, dan yang kedelapan membasuh kaki sampai mata kaki. Baik, benar sekali. Kasih hapus dong untuk kelompoknya Mbak Sherly. Baiklah, Ibu rasa cukup ya materi kita hari ini. Sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan pada pelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Saya Bu, izin bertanya. Ya, Mbak Dian silahkan. Baik Bu, di sini saya izin bertanya tentang materi itu tadi yang telah Ibu sampaikan. Ya. Apa yang akan terjadi jika seseorang sholat tanpa berwudu? Baik, pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi, apa yang akan terjadi jika seseorang sholat tanpa berwudu? Sholatnya menjadi tidak sah, karena wudu adalah salah satu syarat wajib sebelum melaksanakan sholat. Kan kita misal habis buang hadas, terus kita habis terkena najis, kita kan harus membersihkan diri kita untuk beribadah. Jadi wudu kan termasuk membersihkan diri. Jadi kita harus berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Paham? Paham Ibu. Baiklah, Ibu rasa cukup materi kita pada hari ini. Kita simpulkan bareng-bareng. Wudu merupakan salah satu cara bersuci yang wajib dilakukan sebelum sholat. Wudu harus dilakukan sesuai urutan dan tata cara yang benar agar ibadahnya menjadi sah. Selain sebagai syarat ibadah, wudu juga mengajarkan kebersihan, terus kedisiplinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wudu dan sholat itu saling berhubungan karena sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Wudu menjadi syarat sah sholat agar tubuh dalam keadaan suci. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup ya. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sholat fardu. Jadi materi wudu yang kita pelajari hari ini sangat penting karena sebelum melaksanakan sholat kita harus berwudu. Oleh karena itu minggu depan jangan lupa dipelajari lagi dan dipraktekkan di rumah ya. Kalian sudah bisa berwudu kan? Sudah. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian praktek di depan, praktek wudu, lalu kita praktek sholat fardu juga. Ibu rasa cukup materi Ibu hari ini, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.